Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di live Hong Amulet Indo hari ini. Hari ini saya live agak pagi karena kebetulan lagi pergi keluar, terus ada momen, ada waktu untuk saya live. Makanya saya shoot live sementara dengan background amulet dari Luang Phupat. Ya, ini nggak kelihatan semua ya belakangnya. Jadi amulet di belakang ini adalah amulet Luang Phupat yang mengandung 3 kekuatan langsung, yaitu Luang Phupat, Luang Pho Tim, Luang Pho Sakon. Kenapa? Karena jadi bahan dari Luang Pho Tim ya itu digunakan oleh Luang Phupat, yang mana di blessing juga 4 penjuri oleh Luang Pho Sakon dan master lain. Jadi itu ada seremoninya sendiri, seremoni kemenangan. Saya tapi nggak akan bahas kesana dulu karena saya mau bahas hal yang penting juga mengenai Luang Phupat, yaitu amulet Praikuman dari Luang Phupat. Topik yang sangat menarik buat teman-teman penyuka amulet ya, yang punya kekuatan di antara alam dewa dan alam manusia, alam spirit juga. Jadi gini, biasanya orang seringkali berdoa gitu ya, tapi doanya kan butuh waktu untuk terjawab. Nah, hal ini memang bukan sesuatu yang buruk gitu, tapi ada momen-momen di mana seseorang itu membutuhkan bantuan yang mana butuh bantuan lebih cepat gitu ya, dan apalagi terkait dengan bisnis, dengan situasi-situasi yang urgent gitu. Nah, karena hal ini di masa lalu, Luang Pho Tim dari Wat Lahandra yang teman-teman lihat di belakang ini fotonya, beliau adalah sosok biku legendaris dari Thailand. Beliau itu membuat powder bubuk yang namanya Praikuman. Ini ngomong-ngomong rambut saya kayak tebal banget ya. Sebentar, oke. Nah, terus bubuk Praikuman ini bedanya apa? Nah, bubuk Praikuman ini menggunakan abu ya, abu dari kremasi dari seorang baby ya. Saya harus sensor nih karena kan dari online ya, kita kan live gini ya, jadi saya harus waspada juga bicaranya. Nah, jadi memang ada kekuatan yang bisa membantu lebih cepat, yaitu yang setengah dewa, setengah spirit. Itu ada kata Luang Pho Tim, karena Luang Pho Tim bilang di masa depan di dunia modern, manusia modern itu akan sulit mempercayai sesuatu. Makanya mereka membutuhkan sesuatu yang lebih responsif gitu, kata Luang Pho Tim. Maka Luang Pho Tim menggunakan kitab lama, menggunakan kitab zaman dahulu ya, yang mana menggunakan metodenya adalah metode membuat bubuk Praikuman. Praikuman itu sendiri artinya adalah bubuk dari baby ya, dari baby yang sudah pilihan, ada syarat prasyaratnya dan upacaranya mengikuti ajaran teks kuno. Nah, dengan menggunakan Praikuman ini, amulet biasa akan lebih responsif. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang banyak sekali amulet-amulet serta kunpen dan sejenisnya yang mengklaim menggunakan powder Praikuman dari Luang Pho Tim. Padahal kenyataannya mungkin memang ada, tapi hasil leburan dari yang keberapa kali, misalnya powder Luang Pho Tim ya, yang dulu kita tahu adalah dibuat kunpen Praikuman 2517 ya. Nah, kemudian powder yang rusak itu, yang sudah misalnya pernah dibuat amulet apa itu sudah ada rusak itu, dilebur lagi jadi amulet dari Luang Pho A, dilebur lagi jadi amulet Luang Pho B. Nah, dari Luang Pho B ada lagi yang dilebur lagi, dari amulet Luang Pho C, ya kan? Nanti ada lagi, dilebur lagi. Nah, ini udah berapa kali lebur gitu. Sementara, jadi klaimnya yang di stated di awal itu tidak mencerminkan keseluruhannya gitu. Nah, sementara itu kalau teman-teman pengen tahu, makanya saya bikin live ini gitu. Saya mau sharing sebuah amulet yang sangat bagus. Kenapa? Karena mengandung konsentrat tinggi powder Praikuman dari Luang Pho Tim. Nah, konsentrat tinggi maksudnya gimana? Jadi ketika Luang Pho Tim tiada ya, ada murid-murid beliau yang dulu itu membantu pembuatan Praikuman. Ya, ada beberapa acan, terutama ada 2 acan ya, yang terkenal yaitu acan Sinapon sama acan Pianwit. Nah, 2 master ini yang juga berkolaborasi membantu Luang Pho Tim di masa lalu ya. Nah, ketika Luang Pho Tim sudah tiada, salah satu dari master ini datang karena mendengar reputasi dari Luang Phupat. Nah, setelah mendengar reputasi Luang Phupat, beliau membawa amulet dan powder Praikuman dari Luang Pho Tim di masa lalu yang dibuat tahun 70-an itu ke Luang Phupat. Ya, walaupun menempuh jarak yang sangat jauh karena reputasi Luang Phupat. Ya, beliau percaya dengan Luang Phupat, kekuatan spiritualnya yang udah bisa dibilang apa ya?
kekuatan ilahinya itu yang udah di atas normal lah gitu ibaratnya. Karena banyak juga pejabat-pejabat yang datang ke Luang Pupat. Kan mereka yakin karena ketika Luang Pupat mengatakan sesuatu itu menjadi kenyataan. Jadi mereka menyebut Luang Pupat itu bisa fortune telling atau bisa melihat apa yang akan terjadi. Nah, karena hal ini makanya para murid Luang Putim ini datang ke tempel Luang Pupat. Mereka membawa powder prekuman murni, warisan Luang Putim yang disimpan. Jadi selama ini mereka menyimpan karena mau dimanfaatkan dengan sangat baik, ya kan? Dan ketika mereka menyerahkan ke Luang Pupat, mereka membuat sebuah proyek, ya, yang mana itu bisa membantu Luang Pupat juga dalam mengembangkan wiharanya dan juga bisa membawa manfaat bagi mereka yang pakai. Salah satunya adalah first batch kumpen prekuman dari Luang Pupat yang saya sebut dengan Hulk, ya, karena warnanya yang hijau. Nah, saya akan kasih lihat teman-teman seperti apa. Nah, yang di belakang ini adalah salah satu mahakarya dari Luang Pupat, yaitu Kunpen Hongtong. Yang mana Kunpen Hongtong ini adalah salah satu yang terbaik dari sisi magis dan upacara karena di blessing pada hari khusus yang mana itu merupakan hari kemenangan Raja Chautak pada zaman dulu, disebutnya seremoni Tameng, ya, Tameng itu. Jadi harinya pun hari Senin gitu. Itulah Hongtong kenapa sangat bagus. Kenapa? Karena Hongtong hari Senin itu artinya adalah hari yang penuh cinta kasih dan popularitas. Nah, jadi kemanapun orang itu pergi mendapatkan sanjungan, mendapatkan perhatian, kemurahan hati dari orang lain dan terlindung. Itu ditambah lagi ada prekuman juga. Tapi yang saya bahas tadi adalah Hook, ya. Nah, Hook ini adalah first batch dari kolaborasi antara Luang Pupat dengan murid Luang Putim. Nih, Hook. Ya, warnanya hijau. Di belakangnya ada yantra. Nah, di sini kenapa warnanya bisa hijau? Karena selain menggunakan prekuman dari Luang Putim, Luang Pupat juga mengoleskan sipeng. Sipeng adalah krim pengasih yang memiliki efek cinta kasih dan daya tarik yang sangat kuat, ya. Jadinya bisa berdampak lebih cepat dalam hal pengasihan, dalam hal wish granting. Wish granting itu maksudnya ini ya, mengabulkan harapan atau doa. Nah, terus jadi Luang Pupat ini, isi dari kumpen hooknya ini warnanya hijau ini selain karena ada sipengnya juga ada makna lain, yaitu tumbuh. Seperti kita tahu teman-teman, hijau itu artinya grow, tumbuh, seperti tumbuh-tumbuhan gitu ya. Dan hijau juga identik dengan keuangan, makanya identik dengan rezeki yang money flow, ya, rezeki masuk gitu, rezeki masuk, rezeki lancar. Nah, itulah kenapa hook ini sangat bernilai. Demikian pula dengan levelnya sama dengan Kunpen Hongtong yang di belakang saya, karena Kunpen Hongtong ini juga menggunakan powder Luang Putim. Terlebih murid langsung Luang Putim yang dipercaya itu Luang Posakon ikut blessing bersama 4 master lain. Jadinya 4 master itu duduk di 4 penjuru bikin satu seremoni. Nah, saya nggak ingat sepenuhnya masternya siapa aja karena harus cek catatan dulu. Tapi memang Kunpen Hongtong ini adalah salah satu yang terbaik dari Luang Pupat. Kunpen Hongtong, ya, di belakangnya itu ada Yan Payanak, Yan naga kembar. Naga kembar ini kita tahu kalau naga itu adalah pembawa rezeki dan menjaga harta, ya. Jadi supaya nggak gampang keluar, nggak gampang bocor, malahan bisa mengakumulasi, bisa bertambah. Terlebih warnanya yang merah ini ada campuran dengan canmak, ya, yang mana itu adalah hasil kunyahan dari Luang Pupat. Sehingga benefit dari kesucian Luang Pupat pun akan ada di dalam amulet ini. Nah, warna hijau ada sipengnya, bertumbuh dari sisi keuangan, kehidupan, meningkat. Nah, kadang orang bilang, pakai amulet ini masalah percaya atau enggak, itu akan beda-beda setiap orang, ya. Tapi buat saya pribadi, saya adalah orang yang meyakini bahwa amulet itu bisa membawa perubahan dalam kehidupan saya, gitu. Karena apa? Karena kesakralan. Kesakralan nggak cuma dari benda, gitu. Saya nggak ngeliat amulet itu sebagai benda. Tapi yang ketika saya pegang amulet, saya doa, yang saya ingat adalah pertama kali adalah kesakralan dari Triratna atau 3 permata, Buddha, Dhamma, Sangha. Lalu juga dari masternya, karena masternya itu melatih diri nggak sebentar gitu. Master itu melatih diri sepanjang hidupnya, seperti Luang Pupat. Dari umur belasan udah jadi samanera, jadi biku, sampai umur 104 tahun. Ya, itu lebih dari 80 tahun itu berlatih moral. Orang kita aja, kita melatih moralitas aja cuma 5 dimintanya kan, Pancasila Buddhis, ya. Cuma 5 aja belum tentu kuat sehari. Seminggu belum tentu kuat. Tapi seseorang yang bisa melatih itu bisa memiliki pencapaian yang jauh lebih memiliki kesakralan. Makanya ada yang bisa
melihat hal yang belum terjadi, bisa merasakan hal yang tidak bisa dirasakan orang umumnya, bisa memprediksi gitu ya. Nah, apalagi Luang Pupat itu juga belajar di Kamboja ya, terutama di beberapa situs seperti Angkor Wat dan lainnya. Beliau tuh belajar ilmu Khmer yang sudah sangat lama, dan Khmer Magic saya merasa sangat kuat dan efektif. Baik itu dari Luang Pu Hong, Luang Pupat ya, itu sangat saya rekomen. Makanya saya bawa amulet Luang Pupat ini karena nggak cuma saya punya rekan-rekan beberapa di luar negeri yang mana juga sudah menggunakan amulet ini. Kalau teman-teman follow saya di sosmed, nah itu teman-teman bisa lihat kalau dulu tuh pernah posting ada foto money ya sama amulet. Nah itu kan hasil deal bisnis mereka gitu. Dari partner-partner itu di luar negeri yang mereka doing bisnis dengan sangat baik dengan menggunakan amulet Luang Pupat, terutama karena ini memang sudah level premium. Jadinya ya memang biasanya angkanya sudah besar-besar. Mereka deal bisnis gede. Kalau orang-orang yang punya omset gede, udah pasti perlu amulet prekuman. Karena untuk menjaga dan mempertahankan, meningkatkan omset dan bisnis mereka. Apalagi namanya bisnis itu kan penuh ketidakpastian, persaingan dan sebagainya. Nah itu adalah efek dari kunpen prekuman sangat diperlukan. Karena kalau kita pakai amulet Luang Pupat Hulk ini, ya itu nggak cuma bantu dalam grow bisnis tapi mempertahankan juga. Sedemikian pula dengan yang Hong Tong ini, memang levelnya sudah sama gitu. Jadi kunpen Hong Tong ini selain ada Yan Payanak Naga ini, ada juga sepasang burung Hong yang dipercaya membawa keberuntungan, burung emas ya, angsa emas. Nah, angsa emas ini memiliki efek mahasane. Mahasane itu daya pikat, sehingga kalau misalnya kita bicara sama orang lain, kita ngomong sama orang lain, itu orang lain akan terpesona, akan karena charm gitu ya. Jadinya bisa, kalau ibarat tuh terbuai gitu. Makanya kalau teman-teman itu seorang kayak misalnya entertainment atau teman-teman influencer di sosmed, businessman dalam karir, itu diperlukan kekuatan seperti itu. Apalagi influencer besar ya, itu pakai yang ini kalau memang budgetnya ada gitu ya, karena ini kan lumayan tinggi ya. Jadi akan sangat berpengaruh. Karena juga kalau misalnya orang itu bisnis sudah gede, pasti juga saingannya, permainan juga akan lebih rumit gitu. Bentar, saya mau sapa dulu nih karena udah lumayan rame. Tadi ada yang sapa dari Jakarta, halo juga. Halo, baru saya sempat lihat notifnya waktu itu, sempat follow ya. Saya baru sempat lihat, kalau saya kira orang luar, ternyata orang Indonesia tadi yang dari Jakarta gitu ya. Nah, tadi saya lagi bahas kunpen Luang Pupat prekuman yang mana itu mengandung powder Luang Putim. Nah, kelebihan kenapa saya merekomendasikan dari Luang Pupat yang itu tadi, karena memang langsung murid Luang Putim membawa ya prekumannya beserta powder-powder lain yang terkenal seperti prakring Cina Bancon dari Luang Putim dan sebagainya. Powder Cintamani dari Luang Putim itu juga dipakai dalam amulet Luang Pupat Hulk ya, serta yang ini, yang kunpen Hong Tong yang di belakang. Apa sih manfaatnya kalau misalnya pakai powder Cintamani seperti itu? Cintamani adalah jenis magic kuno yang mana itu kalau zaman dulu itu dipakai untuk call food, memanggil makanan. Kalau zaman sekarang orang itu kan bekerja cari makan lewat uang ya. Jadi kita kerja kumpulin uang buat beli makan gitu kan. Kalau zaman dulu kan mereka nggak bener-bener pakai uang sebagai alat, tapi mereka bisa pertukaran makanan segala macam. Jadi yang diutamakan adalah makanan kalau zaman dulu. Nah, Cintamani adalah jenis magis kuno. Salam kenal juga dari Malaysia ya. Ya, sorry saya terdistract. Jadi Cintamani adalah jenis magic kuno yang setiap master itu ada spesial mantranya. Contohnya Luang Puk Kuai Wat Kositaram. Luang Puk Kuai Wat Kositaram itu punya mantra Cintamani sendiri. Luang Posuk Wat Paklong Makam Tau itu ada mantra Cintamaninya dengan versi yang berbeda ya. Jadi ada masing-masing itu ada variasi mantra Cintamani. Tapi manfaatnya apa? Cintamani itu call food zaman dulu, kalau sekarang untuk manggil rezeki. Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalau sekarang itu keuangan, karena kalau dulu kan makanan. Nah, Luang Putim yang fotonya teman-teman bisa lihat itu pernah mempraktekkan magis Cintamani itu ya di depan beberapa murid dekatnya. Tapi memang beliau tidak mengajarkan langsung kepada para penerusnya. Jadi memang Luang Putim nggak mau sembarangan mengajarkan ilmu Cintamani itu. Jadi apa yang Luang Putim lakukan di masa lalu hingga bisa membuktikan Cintamani. Jadi Luang Putim itu tangannya dimasukkan ke kolam ya, lalu membacakan kata Cintamani. Nah, yang terjadi adalah ikan-ikan itu mendekat gitu ke arah tangan yang mana Luang Putim
Sebentar ya. Oke, maaf tadi terganggu ada notifikasi. Ini saya harus ini dulu deh, harus saya setting dulu nih, kayak sepertinya nih, supaya nggak terganggu ya live-nya ya. Sebentar. Oke, nah jadi Luang Potim itu memasukkan tangannya ke kolam yang mana ikan-ikan mendekat ya. Tapi Luang Potim nggak mau ilmu ini salah gunakan di masa depan, karena ilmu Cintamani ini sangat berbahaya kalau orang itu digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu. Nah, ketika teman-teman menggunakan amulet dari Kunpen Hook ini ataupun yang Kunpen Hongtong ini, itu ada powder Cintamani Luang Potim yang dibawa langsung seperti saya bilang tadi dari mulut Luang Potim di masa lalu. Untuk ribut itulah kenapa value-nya sangat tinggi. Jadi sangat worth it ketika teman-teman pakai. Apalagi kalau teman-teman punya bisnis yang omsetnya gede, itu udah ibaratnya tuh nothing to lose lah. Udah ini modal investment buat secara spiritual gitu loh. Karena investment itu nggak cuma soal finansial, nggak cuma soal properti ya. Ada hal-hal yang kita harus pertahankan gitu. Nggak yang lebih dari finance, kayak misalnya keluarga, hubungan sama orang. Nah, itu akan sangat penting juga untuk dipertahankan gitu. Nah, kembali ke yang tadi ya. Pong Cintamani itu adalah magis yang sangat saya favorit, saya suka banget sama Pong Cintamani. Kalau teman-teman mahar ini, saya akan ajarkan juga kata Cintamani yang bisa bermanfaat dalam menarik rezeki. Luang Pokwai aja itu ngebantu para muridnya dengan mantra Cintamani gitu. Nah, karena kekuatan Cintamani ini menjadi legenda hingga saat ini gitu. Jadi kalau teman-teman memakai amulet yang mengandung Pong Cintamani seperti Kunpen Hongtong dan juga Kunpen Hook ini ya, terlebih ada powder Prekuma Luang Potim yang konsentratnya tinggi gitu, yang mana konsentratnya tinggi, kandungannya tinggi, itu sama aja kayak teman-teman itu memiliki amulet Luang Potim di masa lalu. Kemarin saya mengecek di Thailand beberapa kolektor yang benar-benar besar ya, yang mereka itu kalau casing itu pakai diamond, jadi pakai emas casingnya, dilapisi lagi sama berlian gitu. Itu harganya wah, teman-teman jual rumahnya nggak belum dapat gitu ibaratnya kalau Luang Potim punya. Nah, kalau ini teman-teman memang tinggi, tapi saya merasa pebisnis yang omsetnya besar, orang yang karirnya bagus masih bisa mahar ya, baik itu Kunpen Hongtong maupun Kunpen Hook ya, Hook. Karena kalau warnanya hijau tadi saya udah bahas ya buat yang teman-teman baru join. Nanti saya akan posting di YouTube video replaynya supaya teman-teman bisa nonton secara lengkap. Nah, ini ada Ian di bagian belakangnya juga untuk progres ya, keuangan, kehidupan keuangan supaya bisa mengalami peningkatan. Jadi kadang-kadang berkat yang muncul itu bisa banyak. Kalau dari pengalaman saya, nah saya akan review sedikit penggunaan amulet yang mengandung praikuman dari Luang Potim yang di blessing oleh Luang Popat. Seringkali yang saya rasakan adalah kadang-kadang nih saya lagi berpikir sesuatu gitu. Ini nggak cuma kejadian di saya, sepupu saya juga. Sepupu saya itu kan dia kerja sama in-law-nya ya, kerja sama in-law-nya. Dia dan saya mengalami pengalaman yang sama. Kalau saya ngeklaim cuman saya doang, itu subjektif. Tapi ketika saya mendengar dari sepupunya saya yang juga pakai, ya saya merasa, oh kok sama ya kita pakai. Jadi ada konfirmasi kayak gitu kan. Nah, yang saya rasakan adalah kadang-kadang, nggak selalu ya, kadang-kadang kalau misalnya mungkin karma kita udah matang gitu ya, saya lagi kepikiran satu, pengen ini deh, nggak lama tuh kejadian gitu, jadi dapat gitu. Jadi padahal saya nggak wish apa-apa, saya nggak minta apa-apa, seolah-olah tuh Luang Popat bisa mengakses apa yang ada di bawah sadar saya, yang ada di pikiran saya gitu. Kalau memang saya bisa dapatkan, Luang Popat jadi seolah-olah menghadirkan itu, jadi bisa tercapai. Nah itulah yang saya, wow, pantesan gitu loh, pantesan saya mikir. Dulu Luang Popat itu pernah bilang, suatu hari amulet-amulet ini akan menjadi lebih berharga daripada diamond. Ya sekarang sudah terjadi. Luang Popat seperti saya bilang tadi sudah tahu, sudah mempunyai visi premonition ya, apa yang akan terjadi. Makanya pejabat-pejabat militer juga pada datang dulu waktu beliau masih hidup, sampai beliau di usia 104 tahun. Nah, masa-masa legenda juga banyak yang seperti itu, seperti Luang Pomun Wat Bancan ya. Luang Pomun Wat Bancan kemarin saya sempat posting nih di TikTok sama di YouTube ya, mengenai riwayatnya, dan beberapa amuletnya saya posting tuh di video. Teman-teman boleh lihat, tapi yang pasti follow dulu dong Instagramnya, TikToknya, YouTube-nya, jadi kita bisa makin kenal gitu loh, dan teman-teman bisa melihat varian amuletnya. Amulet-amulet yang bernilai tinggi ini nggak cuma soal komersial ya, justru kalau teman-teman melihat kadang-kadang amulet yang terlalu
terlalu misalnya, wah ini nih gitu murah meriah gitu. Kadang-kadang teman-teman perlu berpikir juga, kenapa? Kenapa? Nih saya kasih alasannya. Teman-teman bandingkan perubahan nilai BAT dari tahun 2000, kita ambil 10 tahun terakhir aja ya. Dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Berapa persen ya kenaikan nilai BAT dibanding dengan rupiah? Apa bisa amulet-amulet itu bertahan dengan nilai yang sama? Sementara nilai BAT-nya aja sudah beda gitu loh. Apakah itu masuk di akal? Nah, justru kalau teman-teman menganggap amulet-amulet premium itu itu komersil, kebalik. Banyak amulet yang diproduksi massa itu justru bisa jadi lebih murah. Karena apa? Karena mereka itu kalau misalnya mau produksi massa pasti cost-nya kan lebih murah dong, lebih ditekan. Sama kayak misalnya teman-teman produksi apa sih, misalnya buku deh ya, buku atau misalnya apa gitu. Kalau teman-teman cetaknya banyak kan pasti harga per unitnya jadi lebih rendah. Nah itulah makanya jangan menilai komersial sebuah amulet itu dari nilainya yang tinggi. Malahan biasanya yang banyak di mass production itu akan bisa lebih ditekan. Padahal nilai BAT-nya itu kan terus naik. Teman-teman lihat aja dalam 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir perubahan nilai BAT itu gimana, masuk akal atau enggak. Teman-teman bisa analisa sendiri gitu. Saya sih sampaikan apa adanya ya, logis apa enggak teman-teman yang menentukan gitu. Teman-teman percaya silakan, enggak juga nggak masalah juga. Saya nggak pernah memaksa teman-teman gitu. Tapi saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Karena akan sangat berbahaya kalau kita terlalu sensitif sama pricing gitu. Jadi kita yang harusnya bisa dapat dengan barang yang bagus gitu, kita kumpulin. Dulu saya seperti itu. Saya berawal dari kumpulin A B C D E, tapi akhirnya saya memfokuskan ke satu nih yang premium ini satu. Jadi pakai uang yang ditabung itu dikumpulkan bisa dapat satu yang premium gitu. Maksudnya gitu. Susah amat saya ngomong. Sorry ya. Oke, nah karena sekarang hujan nih, ya sekarang sudah hujan, ya saya terjebak, saya nggak bisa keluar. Kebetulan saya lagi di mobil nih sekarang, karena lagi nunggu ya, karena tadi saya bilang lagi keluar sebentar, ada waktu saya live. Halo, bro, waduh, my brother ngejoin nih, sorry baru nyapa loh. My brother join nih, terima kasih loh supportnya selama ini. Dan bantuan yang terakhir ini benar-benar merasa terbantu. Suhu pun bilang terima kasih loh buat bro ya. Entah saya ngomong lagi sama Suhu soal yang tadi kita WA-an ya. Buat teman-teman yang baru join ya, tadi nanti saya akan posting rekamannya di YouTube. Karena apa? Karena saya merasa nanti supaya teman-teman apalagi pecinta emas supaya tahu ya, supaya bisa menganalisa point of view ya. Nggak cuma masih hostnya masih baru jelasin amulet. Bukan, nanti saya akan posting di YouTube supaya yang ketinggalan bisa replay ulang ya gitu. Oh iya, yang Prarot ya, ntar ya saya WA ya. Saya belum balik soalnya lagi di luar gitu. Itulah yang saya bisa jelasin. Nah biasanya ada juga kombinasi yang mana sangat bagus, tapi harus dipisah kalungnya dengan long topat yang tadi saya bilang. Contohnya ini adalah Rich Medicine. Ini adalah Krubah Maihung. Krubah Maihung adalah master dari Thailand Utara, yang mana menggunakan magis dari Lana. Di Indonesia sangat jarang orang-orang yang bisa membahas soal Lana. Kenapa? Karena Lana itu banyak yang masih tidak tercover, yang tidak tereksplor gitu. Nah, kalau Lana biasanya mereka itu pakai dua macam. Pertama spirit ya, spirit karena ini dari zaman kerajaan Lana zaman dulu, Lana Kingdom di Thailand zaman dulu di Siam. Lana itu adalah sebuah ibaratnya apa ya? Kalau Thailand itu kan ada banyak ya. Kayak misalnya kalau di Thailand Timur Laut, ya itu dia ada yang kayak bahasa itu lain, ada semi Kamboja, ada bahasa Kui contohnya. Nah, Lana itu Thailand Utara yang perbatasannya sama Laos. Nah, itu mereka tuh ada dulunya tuh kerajaan Lana gitu, Thailand Utara gitu. Nah, jadi magisnya pun ada karakteristik masing-masing gitu. Nah, jadinya mereka ada terpengaruh dengan magis dari perbatasan itu gitu. Jadi Lana itu bisa pakai dua biasanya. Pertama spirit, dan ini mayoritas itu spirit. Tapi ada juga Lana yang berbeda.
yaitu Krubah Maihung. Krubah Maihung ini adalah master legendaris di Thailand Utara yang mana masih belum tereksplor. Nah, saya udah post itu Krubah Maihung dari sebelum COVID. Ya, saya bawa penampakan nama Krubah Maihung ke Indo, dan teman-teman bisa lihat di Instagram. Kita sempat juga donation buat bangun grup kita ya, grup Hong Amulet itu sempat donation untuk bangun ininya apa ubin di pemakamannya Krubah Maihung di gunung ya. Jadi beliau itu adalah master yang bisa memadukan kekuatan semesta gitu. Karena apa? Lewat tulisan Niantra aksara kuno. Jadi aksara ini ditemukan di dalam sebuah amulet yang ada di dalam tasnya Krubah Sriwijaya di masa lalu. Krubah Sriwijaya itu adalah legenda dari Thailand Utara ya. Jadi kalau kamu ke Thailand Utara, daerah Chiang Mai, Chiang Rai, dan sebagainya, itu ada satu master yang sangat terkenal dan legendaris namanya Krubah Sriwijaya. Ibaratnya beliau itu adalah tonggaknya wilayah utara gitu. Kalau Somdeto itu kan terkenal dengan di wilayah tengah ya. Nah, kalau di wilayah selatan itu kan Luang Putuat ya, yang ibaratnya itu tonggaknya itu terkenalnya ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jenis amulet yantra ini medicine, mereka bilangnya itu medicine ya, atau obat gitu. Kenapa obat? Karena asumsinya adalah obat kehidupan gitu. Jadi mereka yang memakai ini mendapatkan obat penawar dalam kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya bantuan. Karena kan di dalam kehidupan ini banyak penyakit, baik masalah gitu. Jadi obat, jadi mereka sebutnya drug atau obat ya. Tapi bukan obat-obatan yang negatif, ini obat spiritual gitu ya. Nah, terus yantra ini artinya apa? Artinya adalah dewa, manusia ya, dewa, manusia, dan spirit. Jadi 3 lapis alam ini yang mana merupakan perpaduan dari 31 alam. Jadi sebenarnya kita itu kalau di dalam Buddhis itu kan ada 31 alam kehidupan. Nah, seringkali kita tuh bentrok ya, kayak misalnya contoh nih, kita di manusia tinggal di rumah, dapat gangguan apa gitu kan, saling mengganggu kadang-kadang gitu ya. Baik itu kita yang manusia ganggu yang tempat tinggalnya orang yang nggak kelihatan, atau misalnya yang spirit juga iseng ke kita gitu kan. Nah, kita juga kadang-kadang kita mau berdoa berharap bantuan dari alam dewa pun susah gitu kan. Nah, itulah kenapa disebut medicine atau obat ya, karena itu membantu. Nah, jadi dengan yantra yang artinya ini adalah manusia, alam dewa, alam manusia, dan spirit, itu memadukan semuanya. Ada prasyarat khusus dan kata khusus untuk amulet ini ya. Jadi jangan sembarangan teman-teman mahal gitu. Kenapa? Karena teman-teman dia dulu spend uang gede, teman-teman nggak dapat tata cara khususnya gitu ya. Kalau saya bisa berani ngomong ini karena saya yang pertama kali ngenalin Krubah Maihung ke Indonesia. Nah, kalau teman-teman pakai amulet medicine, ini namanya rich medicine ya, atau Wayana Ratana Kampira nama aslinya. Ratana itu artinya permata. Jadi ibaratnya kita memegang permata dunia gitu, yang mana itu ketika dipakai membawa benefit. Kenapa permata? Karena nilainya yang tinggi, tak ternilai gitu loh, secara spiritual ya. Makanya itu disebut Wayana Ratana Kampira. Itu nama aslinya ya. Ini adalah versi fullnya, yang mana yang antaranya tadi adalah, jadi siapapun yang memakai ini kemanapun dia pergi, para dewa, manusia di sekitar, dan spirit akan melindunginya, membantunya. Jadi misalnya dia pergi ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C gitu ya, itu kan pasti kadang-kadang kita bertemu dengan sesuatu yang nggak kasat mata tapi clash sama kita, atau sesuatu yang nggak cocok sama kita gitu. Tapi dengan menggunakan medicine dari Krubah Maihung, itu membuat pasti kalau di tempat-tempat kita pergi ada juga dong yang hatinya baik gitu. Jika apapun kita pergi, ada dewa yang hatinya baik, ada spirit yang hatinya baik, manusia hati baik, itu ketarik. Jadi malah support kita. Jadi selalu ada jalan. Popularitas, daya tarik, dan rezeki. Dulu ada customer yang punya ini sampai mimpi ketemu Krubah Maihung. Tapi yang saya pernah cerita tuh di podcast saya di YouTube ya, itu adalah salah satu cerita dari customer. Saya podcast ada 2 kali kalau nggak salah. Yang saya sempat cerita juga di live sebelumnya, itu dia mendapatkan bantuan jodoh ya, rezeki karir, sampai bisa dari kerja sampai bisa punya bisnis. Tapi ya nggak singkat waktunya, dan dia memang punya keyakinan yang kuat sama Krubah Maihung. Kembali ke poin awal yang tadi saya bahas, saya tidak mengatakan ini akan membuat kamu A, B, C, enggak. Tapi kalau saya pribadi, saya punya keyakinan amulet dari master-master yang qualify akan membantu kehidupan saya menjadi ke level yang lebih baik. Karena saya udah melihat
di Thailand sendiri, bahkan ketika saya jalan-jalan ke daerah yang pedalaman, ya di desa-desa yang mana saya datengin master-master, itu orang di desanya tuh sesusah-susahnya nggak sesusah amat gitu, ya ada aja mereka masih bisa. Ya mungkin kalau di kita tuh ibaratnya gimana ya, saya nggak enak juga ngomongnya deh. Pokoknya kurang lebih begitu deh, teman-teman mungkin ada yang bisa menyimpulkan ya dari omongan saya tadi ya. Susah-susahnya nggak susah banget gitu, masih bisa ada mobil buat usaha, entah itu dia nganterin apa namanya hasil sawah kayak apa kayak, masih bisa nyari uang lah di sana mereka, saya liatin ya, kurang lebih begitu. Nah, medicine Krubah Mayung ini adalah amat sangat langka, umurnya udah lebih dari 70 tahun yang lalu dibikinnya gitu loh. Medicine jadi kemanapun, saya bilang tadi, kemanapun pergi itu mendapatkan ketemu orang-orang yang suportif, bahkan oleh alam dewa, alam manusia, alam spirit, 3 alam gitu loh. Nah di sini justru dengan mempelajari amulet Krubah Mayung ini saya belajar sesuatu yang sangat penting. Apa tuh? Jadi gini, selama ini kita seringkali merasa alam-alam lain tuh mengganggu kita gitu ya. Alam ini, aduh, gue dapet gangguan ini nih, gue dapet gangguan ini. Padahal bahkan kita pun nggak senang sama manusia seringkali gitu ya, ngiri lah atau apa. Padahal seharusnya kita semua saling bantu. Seperti ketika kita pakai amulet ini, yang mana alam dewa, alam manusia, alam spirit itu bantu kita. Sebenarnya kita semua tuh menderita gitu, mau itu di alam spirit, alam manusia, menderita. Kita tuh menderita karena ada aja masalahnya. Adalah kayak contoh hantu kelaparan gitu. Makanya ada sembahyang bulan 7 kan buat orang-orang yang sudah kelaparan, yang meninggal gitu kan. Ya mereka kelaparan gitu. Kalau misalnya, saya nggak bicara secara tekstual, tapi kalau teman-teman lihat dari sudut pandang spiritual ya begitu. Manusia juga ada penderitaannya, spirit juga ada penderitaannya. Artinya ini contoh yang baik gitu buat saya ya. Kenapa? Karena dengan kita melihat, oh, alam dewa membantu kita, alam manusia bantu kita, alam spirit bantu kita, harusnya kita pun meneladani hal itu gitu. Kita itu semua makhluk yang menderita, ada penderitaan masing-masing, ada perjuangannya masing-masing. Kenapa kita mau nyakitin orang lain gitu? Itu pelajaran yang kena banget buat saya. Kalau orang bicara ini apa, mistik apa segala macam, saya nggak selalu melihat sisi spiritual yang saya bisa kembangin dari diri saya. Ya, saya melihat ini aja, amulet aja yang bahkan spirit dan manusia lain yang menderita juga bantu saya. Kenapa saya nggak bantu orang lain gitu kan? Ya itu kan harusnya diteladan. Kalau sudut pandang saya seperti itu. Nah, ini akan sangat mantap kalau digabung dengan Luang Pepat ya, tapi memang harus dalam kalung yang terpisah ya gitu. Nah, tata caranya pun ada sendiri kalau yang ini. Nah, kalau soal pricing teman-teman saya nggak akan bahas di sini. Teman-teman harus DM ataupun WA langsung gitu ya, kurang lebih begitu. Oke, saya sudah mau jalan sebentar lagi. Saya sudahi dulu live kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya happy bisa berbagi-bagi dan saling menyapa dengan teman-teman di pagi hari ini. Terima kasih sudah nonton live-nya sampai habis ya. Sampai ketemu lagi live berikutnya.